Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfia dari kelas 1A, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Identifikasi Potensi Bahaya di Laboratorium Formulasi PTX. Agenda kita hari ini ada pendahuluan, masalah, tujuan, metodologi, hasil, dan daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Manusia sebagai tenaga kerja selalu berhubungan dengan mesin, peralatan, dan tempat kerja yang memungkinkan akan menimbulkan resiko kerja yang diantaranya adalah dalam bentuk kecelakaan kerja yang dapat berdampak cacat sampai meninggal. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan terjadi pada pekerja saat melaksanakan pekerjaannya. Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Kondisi perburuan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. PTX merupakan perusahaan internasional yang memproduksi suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam bahan farmasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Indra Aditya Putra dengan judul Manajemen Risiko pada Laboratorium Biofarma. Pada penilaian risiko didapatkan tingkat bahaya tertinggi adalah high risk sejumlah 3 bahaya, yaitu ketumpahan larutan HCl, ketumpahan asam nitrat, ketumpahan asam sulfat. Selanjutnya ada masalah. Masih diangkat di jurnal ini adalah laboratorium merupakan salah satu tempat berkembangnya ilmu pengetahuan melalui berbagai penelitian dan percobaan. Dalam kegiatan penelitian atau percobaan, tentunya menggunakan bermacam-macam jenis alat dan bahan kimia untuk menunjang kegiatannya dan beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti air, gas, listrik, dan almari asam. Alat dan bahan kimia serta fasilitas laboratorium beserta aktivitasnya sangat berpotensi dalam menimbulkan terjadinya suatu kecelakaan. Selanjutnya, tujuan dari jurnal ini yaitu penelitian ini penting dilakukan supaya dapat mengidentifikasi potensi bahaya yang terdapat di dalam laboratorium. Jika potensi bahaya sudah dapat diidentifikasi, maka pihak perusahaan dapat membuat rencana kerja terkait pengendalian bahaya yang ada di laboratorium, sehingga akan mengurangi terjadinya angka kecelakaan kerja. Kegiatan yang dilakukan di laboratorium dapat berjalan secara maksimal dan juga para pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dengan menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, lalu diinterpretasikan secara sistematis dengan pengelolaan yang ada, terutama tentang kebijakan yang mengatur tentang potensi bahaya di tempat kerja. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu bahwa potensi bahaya fisik yang terjadi sebagian besar memiliki resiko rendah dan penanganannya dengan prosedur rutin. Potensi bahaya kimia yang ada yaitu flammable, korosif, dan beracun. Dengan pengendaliannya yaitu dengan pelaksanaan MSDS sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja pasal 2 menyebutkan bahwa pengusaha dan atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat ketiga lingkungan kerja. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha paling sedikit harus melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan, dan sektor lain yang lebih baik, peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan, dan penilaian efisien dan efektivitas dan sumber daya yang disediakan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu potensi bahaya fisik yang terjadi yaitu terpapar bahan kimia, bahan baku tumpah, terjepit, terpotong, terpapar panas, tersetrum, ledakan gas, dan keracunan gas. Potensi bahaya kimia yang terjadi yaitu flammable, korosif, dan beracun. Pencegahan atau pengendalian bahaya risiko yang terjadi baik secara fisik atau kimia disesuaikan dengan konsep hierarki pengendalian bahaya. Daftar pustaka yang diambil untuk jurnal ini ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309. Mohon maaf atas salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.